meninggalkan sholat. Ya kemarin sudah kita jelasin, ya sekali lagi kita bilang bahwasanya segala bentuk ibadah yang nggak didasari dengan ilmu, nggak sesuai dengan rukunnya, nggak sesuai dengan syaratnya, ya itu bakal masuk ke dalam kategori orang-orang yang meninggalkan ibadah tersebut. Dan dari situnya nantinya bakal masuk ke dalam kategori orang-orang yang masuk dalam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan ibadah tersebut. Ya kemarin kita bilang kalau orang sholat syarat sahnya nggak dijalanin, rukun-rukunnya salah, ya berarti dia masuk ke sini nih. Ya ke masalah yang sekarang kita lagi bahas, hukum tariki sholat, orang yang meninggalkan sholat hukumnya gimana? Ya kemarin kita bilang min akbaril kabair, ini salah satu dosa besar yang diancam oleh Allah dan diancam oleh Nabi. Wa rada fi tarhib min dzalika qauluhu ta'ala, dan banyak hadis-hadis yang yang telah keluar dari Nabi, begitu pula ayat Quran datang dari Allah yang memperingatkan kita ya agar kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kemarin dua ayat kita bahas, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka ketika ada orang tua yang meninggalkan keturunan-keturunan setelahnya, adaa'u shalah, mereka anak-anak keturunan yang meninggalkan salat, wa tabu'u syahwat, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya. Inilah nanti orang-orang yang justru bakal menemukan kesulitan, kekecewaan, ya kehancuran di dunia dan akhirat. Sekali kita bilang, ketika seseorang yang menitipkan anaknya pada Allah, ya dalam artian nitip pada Allah, dia ninggalin anaknya bisa salat, dia ninggalin anaknya bisa ibadah, dia ninggalin anaknya ngerti dengan hukum-hukum Islam, ini yang bakal jadi anak-anaknya dijaga sama Allah. Ya, dan sering kita bilang tuh ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya mau meninggal dunia, ya ditanya sama sahabatnya, ya ma tusina bina li abnaik, ma tusuna bina li abnaik, apa yang kamu wasiatkan kepada kita nih untuk anak-anak kamu nanti? Kamu meninggal nih, apa nih, ada wasiat nggak buat anak ente nih, ntar kita harus gimana, harus perlakuin kayak gimana, harus apain, ya ini gimana nih? Ya kata beliau, la ya inni la akhafu alaihumul faqra ma 'allamtuhum al-waqi', surat al-waqi'ah. Ya saya nggak bakal pernah takut mereka jatuh miskin, karena saya selama saya hidup telah mengajarkan mereka untuk melazimkan membaca surat al-waqi'ah. Ya begitu pula ketika orang-orang, ya ada dua orang yang ketika mereka beribadah kepada Allah, yang satu banyak sedekah nih, yang satu banyak sedekah, yang satu hobinya nyimpen duit aja. Ya kayak kita sekarang, ya khawatir kenapa ntar anaknya gede butuh belajar, ntar anaknya gede takut butuh kebutuhan yang lebih banyak, ntar kalau dia sakit gimana ini segala macam, akhirnya uangnya disimpan aja karena ketakutan sama anaknya. Yang satu enggak, dia jalanin sedekahnya, dia sedekah, bahkan dalam sedekahnya dia nitip sama Allah, ya Allah, ini sedekah saya titipkan kepada engkau buat nanti anak saya bisa ambil keberkahannya ketika mereka membutuhkan. Ya saya sedekah nih Allah, niat apa? Nih jadi simpanan buat anak saya, kalau seandainya mereka membutuhkan nanti mereka bakal dapat berkahnya. Ya, akhirnya meninggalnya dua orang ini. Ada satu orang soleh di zaman dua orang tersebut mimpi dua-duanya ini lagi dihakimi sama Allah. Ya yang satu ditanya, ya lima tafkhuluna alaina, ya kenapa kamu nggak mau sedekah, kamu pelit banget sama kita, kata Allah. Kata orang itu menjawab, ya Rabb, ya ini akhufu ala auladi, saya takut nanti anak-anak saya gimana nih, makanya saya tinggalin uang yang banyak, saya takut nanti mereka butuh sesuatu. Ya kata Allah, fa innal ladzi khifta alaihim qad anzala bihim, ya sesungguhnya hal yang kamu takutkan terjadi pada mereka sekarang terjadi nih, udah nih, ditinggalin duit karena mereka takut anak-anaknya susah. Di sisi lain nggak diajarin masalah agama. Ya ujung-ujungnya kata Allah, yang kalian takutin jadi juga sekarang. Kenapa? Karena mereka nggak ada keterikatan sama agama. Yang satu ditanya, lima tatasaddaqun, kamu kenapa sedekah mulu? Ya kamu kenapa ngeluarin uang mulu buat kebaikan ini segala macam? Katanya orang, ya kan? Engkau tahu niat saya, ya Rabb, saya sedekah niatnya karena saya niat nanti buat keberkahannya buat anak saya dapetin kalau saya udah nggak ada. Kata Allah, fama tarjuna lahum qad anzala bihim, yang kau harapkan buat mereka sekarang udah kejadian. Tadi yang pertama takut anaknya
miskin, akhirnya dia gak sedekah, ngajarin anaknya ibadah, diajarin anaknya cuma masalah dagang doang, pintar masalah dunia, yang di pikiran dia menunjang buat masalah-masalah dunia, tapi agamanya enggak. Ya, dia takut karena kalau sibuk terhadap agama, anaknya ntar gak ngerti dunia, jadi susah, jadi miskin. Ya, akhirnya kata Allah, yang kamu takutin justru terjadi sekarang. Karena mereka gak ada ikatan sama agama, terjadinya sekarang. Yang satu enggak, kebalik, dia sedekah, diajarin anaknya belajar agama ini segala macam, dunianya udah sekenanya belajar, dia cari dunianya cuma sekenanya dah, usaha semaksimal dia, enggak ngoyok-ngoyok banget. Kata Allah, berkah ibadah kamu dan hal-hal agama yang kamu ajarkan kepada mereka, ya apa yang kamu harapkan mereka dapatkan sekarang. Mereka dalam surat Al-Kahfi kan itu kan ya, apa namanya, wa amal jidaru fakana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Ya, bahwasanya di bawah tembok yang dihancurin atau yang dibenerin sama Nabi Khidir nih, ini kan cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir, 3 cerita kan. Satu, naik kapal, naik sampan nih, perahu dayung, perahunya dibocorin. Ya, Nabi Musa nanya, nih kita udah numpang ngebocorin lagi. Ya, ketemu anak, tahu anaknya dibunuh. 2 aja, Nabi Musa heran nih, apalagi ini ketemu anak kecil nggak salah apa-apa, tahu dibunuh. Yang ketiga, ketika mereka masuk ke satu kampung, mereka minta makan, nggak ada yang mau ngasih tuh. Tapi udah saking pelitnya orang kampung, Nabi Khidir justru datang ke kota tersebut, ada bangunan mau roboh, dibenerin sampai bangunannya kokoh. Akhirnya jadi kan Nabi Musa akhirnya nanya, udah dah, ya kasih tahu dah, saya nggak sanggup nih nahan buat gak nanya nih, gimana sih caranya, maksud kamu apa nih semua ini nih? Kata apa namanya? Nabi Khidir kan menjelaskan, wa ma fa'altuhu an amri. Ini yang saya lakuin semuanya bukan karena kemauan saya, nih udah diperintah dari Allah lewat wahyu, nih perahu bolongin. Kenapa? Karena di balik sungai ini ada satu raja yang zalim, nggak boleh ngelihat perahu bagus sedikit pasti diambil. Tapi kalau perahunya ada cacatnya, nggak diambil tuh, makanya saya bolongin biar nggak diambil sama rajanya. Ntar yang punya tinggal benerin. Yang kedua, nih anak kenapa dibunuh nih anak, masya Allah nakalnya, masya Allah. Ya, nakalnya, masya Allah. Ya, nah Allah takut nih orang tuanya yang 2 nih hobi ibadah, orang tuanya soleh, punya anak nakal kayak gini, takutnya malah nih anak 2 ntar malah nyeret orang tuanya jadi maksiat juga, nyeret orang tuanya jadi kafir juga. Makanya kita tidak bunuh, ntar Allah ganti anak yang lebih baik lagi. Tapi Nabi Khidir ya, yang kita praktekin jangan. Beda nih, kasusnya magomnya beda nih, anaknya nakal bunuh lagi dah. Mudah-mudahan yang lebih baik lagi datang, jangan. Enggak. Ya cuma ini pelajaran buat kita, enggak semua anak yang kita harapin datang semuanya nimbu atau tumbuh seperti kemauan kita. Ya, bisa jadi timbul dengan apa di luar yang Allah harapkan gitu. Di luar, bisa jadi tumbuh di luar apa yang kita diharapkan sebagai ujian dari orang tuanya. Makanya ditegaskan dalam Allah dalam Al-Qur'an tuh, wa ma fa'altuhu an amri. Jangan dicontoh nih. Ya, ntar lagi numpang sama orang rumahnya dibocorin. Karena memang takut ntar ada raja yang zalim rumah lu diambil lagi. Jangan. Nabi Khidir mah disuruh sama Allah. Ada ketemu anak kecil nakal lagi jalan, ketemu anak kecil nakal mau disambil aja pakai batagor. Mati lalu sekalian lu. Jangan. Nabi takut anak lu bandel nih. Yang ntar jadi nyeret lu jadi maksiat lagi. Enggak. Ya, ini urusan Nabi Khidir nih. Nah, yang ketiga itu ketika datang kepada satu kaum, ya kaumnya pelik, tapi justru Nabi Khidir ngebangun rumah yang mau jatuh. Apa ya dia? Hah? Aduh, lupa lagi itu ayat. Ya pokoknya yang datang Nabi Khidir kan malah nemu satu bangunan yang udah mau roboh terus dibenerin. Nabi Musa nanya kan, ya kenapa kamu bangunin ini bangunan, kamu tegakkan ini bangunan, orang-orang yang pelit kok biarin aja toh. Ayat bilang tuh, amma jidaru bakana tahtahu kanzul apa namanya, bakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Musa, kenapa ini kita benerin di tembok yang tadi, rumah yang tadi, kenapa? Fakanan jida paman jidaru fakanan di gulamain yatimain bil Madinah. Ini tembok, ini rumah punya 2 anak yatim yang sekarang lagi ada di satu kota. Ya wakan entah tahu kanzul lahuma, di bawah bangunan ini nih ada apa namanya? Ada harta.
punya mereka nih yang disimpan sama kakek mereka. Kenapa kita benerin? Kalau kita nggak benerin, di bangunan jatuh, ntar orang ngira nggak ada bangunan, digali, akhirnya hartanya diambil. Tapi kalau ada rumah, mereka nggak bakal berani nyolek, makanya dikanding dirinya lagi ke rumahnya. Apa sebabnya? Wakana abuhuma solihah. Ini anak dijaga sama Allah, ya karena abuhuma soleh, orang tuanya orang soleh dulunya. Kalau orang tuanya udah soleh, nggak mungkin nggak ngajarin anaknya kebaikan. Ini dua orang tua nih, orang tuanya soleh, kakeknya soleh, itu dapat berkah anaknya, dijaga hartanya sama Allah sampai mereka besar. Ya, hatta yablughu ashuddahum wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Sampai mereka nanti dewasa, mereka bisa ambil tuh hartanya. Kenapa? Rahmatan min rabbik. Ini karena kasih sayang Tuhanmu nih kepada anak ini, berkah orang tuanya yang soleh. Kata ulama, ketika diteliti, orang tuanya nih, yang dimaksud orang tua yang soleh ini siapa nih? Ternyata kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh, udah itu bukan kakek dari bapak lagi, kakek dari ibu. Biasanya kalau orang tua kakek dari ibu nggak begitu kuat kan ya pengaruhnya. Ini tapi saking kesolehan itu bisa memberikan keberkahan kepada keturunan. Tuh dari kakek yang ketujuh masih dapat tuh, anak cucunya yang ketujuh masih dapat keberkahan. Ya dikatakan apa namanya apa di situ? Bahwasanya kesolehan seseorang itu bisa menjadikan keberkahan buat anaknya dan anak-anaknya, bahkan anak-anaknya lagi sampai 25 kalau nggak salah, dari keberkahan orang tua. Tapi tadi kita bilang maksudnya keberkahan ya di sini nih, mereka paham tuh anaknya suruh sholat, ngerti puasa. Kayak tadi baru loh tadi ada yang nanya, semalam deh baru jawab tadi pagi, nanya dibilang ada perempuan nih belum selesai kalau puasanya. Belajar juga berarti kan yang belum selesai kodok orang Ramadan ini kodok sekarang deh, masih ada 18-19 hari ini kodok sekarang. Gimana Ustaz bayar fidyahnya? Ntar lu kita tanya dulu, fidyah ini nggak semua orang yang belum yang belum selesai kodok puasanya kena fidyah. Kalau orang yang memang dari Ramadan kemarin dia punya puasa yang harus dikodok, tapi emang nggak ada kesempatan buat kodok, berarti nggak kena fidyah, cuma puasanya aja ingetin berapa. Dari selesai Ramadan, dia Ramadan ini nggak puasa gara-gara sakit misalnya. Nah sakitnya itu belum sembuh sampai Ramadan besok. Akhirnya kan belum boleh puasa kan. Ini yang hutang 10 gimana Ustaz? Biar fidyah nggak usah, karena dia emang nggak ada kesempatan buat puasa. Ya, jadi kalau yang kena fidyah itu yang males. Yang punya kesempatan buat kodok tapi nggak mau dikodok sampai datang Ramadan. Dan hati-hati ya, ini kata ulama dari kabarnya juga nih, dari salah satu dosa besar adalah seseorang menunda kodok puasanya sampai datang Ramadan lagi. Itu termasuk dosa besar tuh. Ya kita tanya kenapa memang ya Ustaz pas Ramadan kemarin kan dia nggak puasa tuh, ada yang nggak puasa namanya perempuan, ada bolongnya, terus dia hamil. Terus dokter bilang nggak puasa, enggak sih, cuma suaminya doang bilang jangan deh, kasihan tak kamu capek. Katanya ya, tak kamu capek, kasihan kalau lagi hamil, puasa tak kamu capek, udah nggak usah puasa deh. Udah ke dokter belum? Nah, ini yang kita takutin di sini nih. Ya ketika orang nggak ngerti gitu, ketika dia bilang oh agama ringan, tar dulu, agama keringanannya ada syarat-syaratnya loh. Gak semua keadaan agama itu nggak menyulitkan seseorang. Ketika datang kesulitan kepada dia pasti ada keringanan. Itu udah dari kaidah tuh madhaqa amrun illa tasak. Apakah datang satu keadaan yang sulit pasti ada keringanan buat dia. Orang disuruh haji, gak punya duit, hilang nggak kewajibannya? Hilang. Orang suruh bayar wajib zakat, orang suruh wajib zakat fitrah Ramadan, dia punya 5 nih, dia suaminya, istrinya, anaknya 3, kebayar cuma 3, yang 2-nya gimana dosa? Enggak, dimaafin sama Allah. Pokoknya setiap ada kesulitan pasti ada keringanan dari Allah tuh, ya ada kemudahan dari Allah. Tapi tadi ya kita lihat dulu kasusnya gimana, masuk enggak kita yang mendapatkan keringanan? Dan buktinya kemarin ketika pelajaran jamak, sholat jamak makosor, apa semua orang dapat jamak kosor? Enggak. Yang enggak dapat tujuan nih, enggak dapat jamak kosor. Yang keluar buat maksiat, enggak dapat jamak kosor. Enggak semuanya, cuma ketika dengar jamak kosor bilang, oh boleh deh jamak kosor. Enggak, ada ketentuannya. Ya akhirnya mau nggak mau kita bilang tadi, ya kalau begini maaf, harus sekarang tanya ke dokter kandungannya membahayakan nggak kalau dia puasa. Kan nggak semua kan,
Ada dokter-dokter yang bilang ini nggak bahaya kok, cuma kalau pas sahur kalau bisa konsumsi ini segala macam, pas puasa buka puasa gini, berarti kan masih boleh puasa, nggak kehambilan ya. Nah sekarang ketika dia nggak puasa, takutnya masuk ke dalam kategori yang ini, hukum meninggalkan puasa secara sengaja, bahaya. Ketika Islam bisa kan Nabi lihat baro'aitu qauman tashdaku syifahuhum daman, saya melihat satu kaum yang bibirnya itu pecah keluar darah yang mengalir. Bibirnya pecah keluar darah yang mengalir. Ditanya sama Nabi Muhammad, man hum ya Jibril, itu mereka siapa wahai Jibril? Humul ladzi hum min ummatik alladzina yaftiruna qabla tahillati shaumihim. Ya wahai Muhammad, itu adalah umat kamu tuh. Kenapa mereka bisa pecah-pecah begitu, diadab sampai pecah-pecah bibirnya, sampai airnya darahnya mengalir? Karena mereka berani membatalkan puasanya sebelum waktunya datang. Mereka buka puasa sebelum waktunya datang. Kenapa? Karena nggak ada ilmu, belum ada tahu dia buka. Bukan termasuk orang yang boleh nggak puasa tapi dia nggak puasa. Masuk ke sini semuanya nih. Dia nggak termasuk orang yang nggak boleh puasa, tapi dia nggak puasa. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Contoh paling gampang, pulang kampung. Lebaran ntar, ya udah nggak covid nih, pulang kampung. Jadi orang-orang sini pulang kampungnya deket dah, paling jauh ke Tegal, Tegal Barang gue juga. Dan orang sini orang Pancoran nggak mana-mana dah, Tegal Barang muter-muter situ juga. Yang kemarin kita bilang orang geplak ketemu dia lagi yang punya. Saking muternya situ doang, bawain geplak, hari ketiga balik ke dia lagi. Gue nih, balik ke gue lagi. Orang sini-sini juga saudaranya. Pulang kampung nih, pulang kampungnya kapan? Jangannya jam berapa? Kondisi perjalanan gimana? Pakai apa? Boleh nggak dia nggak sholat sekarang? Boleh nggak dia nggak puasa sekarang? Itu cari tahu gambarnya. Kalau emang kita pengen tahu, kita termasuk orang yang boleh nggak puasa apa kagak. Jangan cuma dengar, oh kalau lagi perjalanan boleh nggak puasa. Perjalanan model gimana? Itu yang mungkin dibilang perjalanan model gimana yang boleh. Jamaah qashar tadi sampai berapa lama? Itu yang kita mau tahu. Kalau nggak cuma, oh kalau perjalanan boleh jamaah qashar, tadi ada waktunya. Ada syaratnya berapa? Dari di sini ke Bogor juga perjalanan nyampe kan 85, nyampe kan 84. Itu yang pengen kita tahu. Itu yang pengen kita kita kasih tahu nih, jangan sampai karena kita nggak belajar akhirnya kita masuk ke sini semuanya. Kenapa? Karena nggak ngelakuin syariat sesuai dengan aturannya. Masuk ke dalam hukum orang-orang yang nggak sholat. Kenapa? Karena dia nggak belajar ilmu sholatnya. Masuk ke dalam hukuman orang-orang yang tadi tuh puasa, nggak puasa. Ada puasa Ustaz nggak makan dari subuh sampai maghrib, caranya salah. Ternyata tadi ada nggak puasa Ustaz, kalau ada boleh kok gara-gara sakit yang gimana? Kenapa ini nggak puasa? Sakit gigi. Emang kalau sakit gigi ngaruh ya? Coba ada orang sakit gigi buyang, tahu, tapi ngaruh nggak sakit gigi ke kondisi puasa? Kalian enggak lah. Kita pernah sakit gigi juga kan? Berarti enggak ngaruh, udah buyang ngebet tapi kalau dia makan emang sakit gigi hilang. Buktinya suruh makan kalau lagi nggak puasa, enggak. Dia orang sakit gigi nih, ditawarin makan, orang lagi sakit gigi suruh makan, ngomongnya begitu kan? Tapi kenapa giliran puasa minta makan kok alasan sakit gigi? Akan sakit tuh saat kita bilangnya kita takutin jatuhnya nanti begitu jadinya tuh kita jadi masuk ke golongan orang-orang yang ninggalin puasa. Apa yang kata Imam Haddad? Man taraka sauma amdan man afṭara fi Ramadan amdan, barang siapa yang berbuka puasa atau enggak puasa di bulan Ramadan secara sengaja, faqad arraba nafsahu li su'il khatimah, maka dia telah mendaftarkan dirinya buat dapat su'ul khatimah. Perempuan sama kasusnya gimana? Masalah haidnya udah berhenti haid atau belum berhenti haid dia puasa. Belum haid dia udah nggak puasa. Ini di sini takutnya masuk juga sama. Dia nggak tahu, kan suruh belajar dari kemarin hukum darah gimana, kaitannya keluar darah apa aja yang nggak boleh, kapan udah wajib puasa lagi. Ini masih heran sampai sekarang ada yang nanya, Anda udah haid ya Ustaz, di hari ke-16 udah boleh puasa belum? Bukan boleh, wajib. Itu bukan boleh lagi, hari ke-16 masih keluar darah, bukan boleh, wajib. Kok masih bisa dibilang boleh? Berarti kan dia nggak tahu kaitan darah ini, darah apa namanya, yang nggak diwajibin apa, yang nggak boleh apa, dia nggak tahu nih.
Ane kira ane belum suci Ustaz, ane kira sebelum subuh masih ada darah, pas subuh nggak ada. Ane nggak puasa, kirain puasa harus mandi dulu. Ya ilah, sejak kapan kita bahas masalah puasa? Rukun puasa tuh ada mandinya dulu, nggak ada. Rukun puasa cuma dua, satu niat, yang kedua jangan ngelakuin yang ngebatalin dari subuh sampai maghrib. Nggak ada itu sebelum subuh kudu mandi wajib, nggak ada. Jam 4 adzan, jam 4 kurang 10 berhenti hari puasa nggak? Puasa. Tapi belum mandi urusannya ke sholat bukan ke puasa. Entah kalau mau sholat subuh, ya mandi ngebatalin puasa nggak usah? Ya kagak, kalau hari udah telan ya baru. Jadi kalau setengah gayung buat mandi, setengah gayung buat minum ya baru batal. Nah kalau buat mandinya mah kagak. Cuma tadi kita bilang ini pertanyaan, bukan kita berlaku ya, tapi ini harus jadi pertanyaan dasar pada perempuan. Tapi masih pada nanya, perhatikan sebegitu jauhnya kita nggak ngerti tentang kewajiban kita. Ya sebegitu jauhnya kita nggak mengerti apa yang Allah wajib itu, sampai sebegitu jauhnya nggak tahu nih. Kalau Ramadan tuh nggak perlu mandi wajib loh. Kalau emang belum mandi, ya subuhnya sebelum subuh niat, habis itu mandi ntar masalah subuhnya. Makanya udah hari-hari haid terakhir buat perempuan nih. Kalau yang haid biasa kena haid di bulan Ramadan, udah kena hari-hari akhir tuh subuh tetap usahain bangun. Belum subuh maksudnya ya, biar ngecek. Takutnya udah habis, atau kita bangunnya jam 8, jam 9. Kenapa? Kirain masih haid, kirain lu males, udah gitu aja. Bukan kirain lu males, udah gitu. Ya harusnya udah tahu biasa 7 hari. Udah hari-hari terakhir bangun, lihatin masih ada niat. Udah bersih Ustaz jam 3, udah niat. Mau tidur lagi nggak apa-apa, yang penting udah niat. Ntar bangun jam 5, mandi sholat subuh, nggak apa-apa, nggak sahur ya nggak apa-apa, yang penting niatin dulu. Soalnya kan dari maghrib kita nggak niat, karena perasaannya masih ada darahnya kan. Jadi sebelum subuh bangun, dia ngecek, kalau udah habis niatin. Biar bisa dapat sholat tuh. Atau kalau Ramadannya males, udah kena kodoknya malas juga lagi. Ini nggak puasa nih, gara-gara dikira masih akhir akhirnya nggak puasa. Kan dia datang kodok Ramadan 9, ntar kodoknya malas lagi. 9 sampai ketemu siapa masih sisa 2. 9 sampai ketemu siapa masih sisa 2. Ya Allah, situ kerja enggak, terus ngapain di rumah sih? Saya bisa tukang bakso lewat, kang cuanki lewat, kang cendol lewat, hadir aja mau puasa. Ya ilah, puasa iman kita kalau mau cendol. Gimana udah jalan keluar gitu lagi, gimana jalan keluar mau puasa nggak jadi. Wah hari Selasa nih kita dengan cendol lewat ya di puasa. Urusannya habis. Paham ya? Maksudnya tadi kita bilang tuh jangan sampai kita kena ancaman Allah dari orang-orang yang ninggalin puasa atau sholat gara-gara kita nggak tahu ilmunya. Apalagi hadisnya kata Nabi, kemarin kita bilang bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ini secara tekstual semuanya ya, kata Nabi, di antara pemisah keimanan seseorang dengan kekafiran itu cuma satu, ninggalin sholat. Kalau orang meninggalin sholat secara sengaja, dalam satu mazhab hukumnya kafir. Kalau ada alasan ya, sengaja nih, tahu nggak ajaran Tuhan? Tahu. Sholat nggak? Malas. Sholat nggak? Malas kafir. Kalau mazhab kita kalau Syafi'i nggak? Di mazhab kita kalau ngerasa sholat nggak wajib itu baru kafir. Mau sholat nggak? Nggak mengapa? Malas, nah ini beda. Mau sholat nggak? Nggak mengapa? Ayo sholat nggak wajib, aku apa percaya sholat wajib? Kafir. Ya ada hal-hal tuh yang ketika dilakukan secara sengaja bisa kafir, melempar Quran. Jadi dengan melempar Quran dengan niat bercanda, sebagian ulama bilang kafir. Dia tahu yang di tas ada Quran ini dilempar aja. Kalau nggak ada niat istihza, haram, dosa-dosa. Tapi kalau ada niat ngeremehin, kafir, bukan dosa-dosa lagi. Waman taraka sholata laqiyallahu wa alaihi ghadban. Kemarin kita bilang barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, nanti di akhirat ketemu sama Allah bakal dalam keadaan mukanya marah ke dia. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalah wa bari'at minhu dhimmatullah hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Kata Allah, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, semua amal ibadahnya habis. Ya, makanya kenapa dibilang di hadis lain kan ada bilang kan, di hadis lain dikatakan nanti awal yang pertama kali dihisab di akhirat masalah sholat. Awal pertama ibadah yang dihisab masalah sholat. Sholatnya jelek, jangan lihat amal yang lain.
Sholat yang banyak bolong yang sengaja, jangan lihat amal yang lain. Karena sambungannya ke hadis ini nih, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, Allah batalkan semua pahala. Kita dapat pahala susah, segitu bilang dapat pahala tuh susah. Makanya sampai Allah katakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, barang siapa yang diterima dapat satu pohon di surga. Coba pakai subhanallah 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 bihamdi subhanallahil azim, keterima dapat satu pohon di surga. Tapi masalah keterimanya ini gimana? Kalau keterima mah iya, keterimanya bisa keterima itu gimana caranya? Itu yang perlu kita perhatiin. Sholat pahalanya banyak, tapi kapan sholat kita diterima itu kapan? Puasa pahalanya besar. Man shoma lillahi yauman, man shoma yauman lillahi, ab'adallahu bainahu bainal jannati sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa karena Allah ikhlas, mau wajib mau sunnah, kalau keterima di puasa dijauhkan sama Allah dari neraka seperti perjalanan 70 tahun. Kalau diterima puasanya. Nah sekarang kalau kita anggap ibadah kita diterima, ketika ninggalin sholat batal semua pahala. Sama kayak orang murtad. Orang berani dia murtad, batal pahalanya semua. Enggak lah Ustaz, kali kita udah masuk Islam, alhamdulillah berani-beranian murtad sengaja nggak dia mau. Murtad sengaja, kayaknya nggak yang mau. Itu nggak sengaja bilang, kayaknya saya mau keluar dari agama dan nggak. Itu kalau begitu bercanda juga hati-hati tuh. Yang bercanda bilang keluar dari agama, sosok merencanain umur tahun 2050 murtad enak kali ya. Kalau ada orang bilang, gue kayaknya tahun 2050 punya keinginan dan pindah agama, dari mulai dia ngomong, nggak usah nunggu 2050, dari mulai dia ngomong udah murtad. Baik kita bilang sengaja, makanya nggak ada, cuma omongan-omongan sekarang. Ya ini nih yang kita takutin. Ini sih nggak butuh pahala, gue buat aja dah. Jangan. Ya kemarin kita bilang pergerakan kita ya. Terawih depan kosongnya nggak mau ngisi, kayak bilang udah ibu duluan aja. Ya ibu udah yang tua aja yang tua. Nggak ada urusan yang tua, ibadah nggak boleh ngalah, mau yang tua mau yang muda nggak boleh ada. Itu begitu tuh makruh tuh hukumnya. Lagi sampai sekali kita bilang nggak butuh pahala, hati-hati. Kita murtad langsung nggak ada kan. Tapi dengan etika keyakinan, nggak meyakini Allah Maha Pemberi rezeki, nggak meyakini ini yang kemudian ada makna kemurtadan yang di sini, meskipun nggak secara mutlak. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, tadi kita bilang melempar Quran. Kalau ngomongin Nabi, salah satu Nabi dengan maksud meremehkan, nggak boleh. Remehin Nabi gitu, nggak murtad Nabi. Sama nih, murtad. Tadi kita bilang murtad kayaknya udah terlalu besar lah, wajar kalau seandainya pahalanya habis. Tapi sholat dengan sengaja ditinggalkan sama ternyata dosanya itu bisa menghapus segala macam amal ibadah yang udah diterima sama Allah. Wa bari'at min hudimmatullah, orang yang nggak sholat nggak ada sedikit pun penjagaan Allah buat dia. Dari ini wa bari'at min hudimmatullah, orang yang udah nggak sholat Allah angkat semua bentuk penjagaan dia buat hamba tersebut. Hatta yuraji'a lillahi wa azza wa jalla taubatan, sampai dia benar-benar bisa merayu Allah lagi biar maafin dia dengan tobatnya. Sampai dia bisa merayu Allah lagi dengan apa? Dengan tobatnya. Sholatnya dikejar lagi, sholatnya dibenerin lagi, minta sama Allah, ya Allah benar saya nggak mau sekarang ninggalin sholat lagi, saya masih lebih belajar lagi masalah sholat ini. Kalau udah begini baru Allah datangin lagi penjagaannya. Kalau nggak, Wafil hadits Isra wal Mi'raj, nanti juga diangkat nih salah satu kisah ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin. Ketika Isra Mi'raj Nabi kan melihat banyak banyak pemandangan nih. Salah satunya itu yang kita bilang Sadatul Masyidah itu kan. Tukang sisirnya Fir'aun. Ketika Nabi lihat lewat ternyata ada aroma harum, ditanya malaikat Jibril, ini harum apa? Ini harum kuburannya Asyidah, tukang sisirnya Fir'aun yang tetap menjaga keimanannya di tengah-tengah kekafiran dalam satu istana tersebut. Lewat Nabi Musa, kata Nabi, marartu ala qabri Musa wa huwa yusalli ala qabri fi qabri. Saya melihat Nabi Musa, saya melihat kuburan Nabi Musa dan saya melihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Nah, salah satu ini nih,
ata'ala qaumin. Ya, Nabi melewati satu kaum, pemandangan satu kaum, turdafu ru'usuhum bistakhrah, yang kepalanya ditimpa dengan batu yang besar. Ya, lewat kepada satu kaum yang kepalanya ditimpa dengan satu batu yang besar. Kullama rudikhat 'adat kama kanat wa la yufattaru anhum min dzalika syai'. Setiap ditiban pecah nih kepalanya. Adat kama kanat, balik lagi seperti kesemula. Wa la yufattaru anhum syai'un min dzalik. Terus dihajar kayak gitu. Rusak, baru lagi ajar lagi, rusak, baru lagi ajar, rusak, baru lagi ajar lagi. Nah, dalam Al-Quran kan Allah bilang juga kan, ya apa namanya, kullama nadijat juluduhum badalna lahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap ahli neraka disiksa, kulitnya matang, badalna lahum juludan ghairaha, kita kasih lagi kulit yang baru. Karena kalau kulit udah kebakar, udah mati rasa, maka berarti nggak terasa lagi siksaan itu. Ya, sisaan yang paling pedih di neraka tuh, ya paling pedih di neraka kata guru sisanya bukan satu, nggak bisa melihat wajahnya Allah kan. Yang kedua adalah sama sekali hati kita tuh nggak dibikin tenang dari azab. Bukan cuma karena azab gini, nggak dibikin tenang dari azab. Maksudnya gimana? Azab di neraka kan ada tingkatannya. Ada yang ringan mungkin. Ringan di neraka juga serem gitu. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang paling parah. Yang ringan nih nggak boleh ngelihat azab yang lebih parah dari dia. Misalnya ada orang azabnya cuma dikasih batu bara doang di kakinya, yang kata Nabi kan azab paling ringan tuh seseorang kakinya dikasih batu bara dari neraka, yang panasnya di kaki, yang mendidih kepala. Itu dikasih situ tuh. Ada yang lebih parah apa? Itu banyak tuh. Orang-orang yang nggak mau zakat, yang badannya disetrika, ini segala macam. Banyak dah pokoknya. Ini yang kakinya dikasih batu bara, kalau ngelihat yang lebih parah perasaannya gimana? Alhamdulillah, bukan parah-parah banget kan begitu ya? Kan makanya kita di dunia kan disuruh begitu, kalau lu susah ngelihat orang yang lebih susah, biar ada nyamannya tuh di hati. Alhamdulillah aku gak separah dia masih ketemu kangkung enak kan dari ketemu garong doang gitu. Ya masih ketemu ya setiap hari kangkung, sawi, bayam, kangkung, sawi, bayam, kangkung, sawi, bayam. Kita mengelincing gak ada bedanya udah. Tapi ngelihat orang yang makan garam kan, alhamdulillah masih ada kangkungnya ternyata, misal gitu. Nah di akhirat, di neraka ini dilarang yang begini nih. Kalau ada orang azabnya kalau ditaruh di kaki doang batu baranya, nggak bakal melihat orang yang disetrika tadi. Kenapa? Karena kalau seandainya dia ngelihat, dia bakal ngerasa masih mending gua ya Allah, alhamdulillah ya cuma kaki doang. Itu begitu tuh Allah nggak kasih di neraka. Buat ngerasa mending doang di neraka Allah nggak kasih di neraka, biar terus ngerasa paling parah. Makanya bilang kullama tidak dulu setiap kulit yang kebakar, ya, mati rasa nih, badalna lahum juludan ghairaha, ganti kulit yang baru. Kenapa? Liyadukul adab, biar terus menerus merasakan adab. Bahannya hancur, ditimbang pakai batu, ada kebakaran, balik lagi. Ya, malahnya pecah lagi, ada kebakaran, balik lagi. Keluar lagi fantaru anhum syai', sampai benar kalau orang Islam, sampai benar dosanya bersih, nggak bakal di stop-stopnya itu. Ya. Makalah, nanya Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, seorang siapa? Kok Masya Allah, dia segitu parahnya adabnya, segitu parahnya hukumannya, siapa sih? Kata malaikat Jibril, haula illati tatataqalat ru'usuhum 'ani sholatil maktubah min ummati. Wahai Muhammad, itu adalah orang-orang yang kepalanya susah buat dibangunin, buat ngerjain sholat yang fardu dari golongan umat. Ya tetap kalau terus suhu kayak badan yang buat sholat itu susah banget. Jadi kan sifat orang munafik gini kan, ya apa namanya ayatnya? Wa idza qamu ila sholati qamu susah. Kalau giliran sholat, giliran arisan, kencang kali baru nih. Cepet banget. Arisannya jam berapa? Jam 10. Jam 8 dah rapi. Gak usah arisan dah. Arisan ngomong kejauhan. Lebaran, besok lebaran. Janjian jam berapa jalan? Jam 7. Anaknya setengah 6 udah cemong. Jadi anaknya setengah 6 udah cemong. Tapi giliran sholat, entar aja.
subuh nih, ntar kasihan kalau kepagian bangun subuhnya ntar dia ngantuk. Tapi buat lebaran bangun jam 5 ya, bangun buat lebaran kan lu anak maknya udah masalah anak kayak ikut setoran kurang ntar nih ya, bangun baiknya lo, bangun ya anak mau tapi giliran sholat dah anaknya tidur isya nih, dibangunin nggak? Biarin dah udah kecapean, masih kecil ya, biarin udah kecapean, masih kecil ya, Allah juga tahu, Allah juga ingat. Kayak dia bilang kan, kita paling dasar kita kalau si akhlak lebanin kan. Ya ketika Ahmad sama bapak ini lewat satu kebun, lihat apaan? Lihat pohonnya bengkok. Ya apa kata Ahmad, ya abati lima wajadin hadis syajarah. Kenapa ini pohon bengkok? Halatukimuha. Kenapa nggak dilurusin aja nih? Pohon kasihan bengkok begini. Kata bapaknya, wahai Ahmad, pohon kalau masih kecil dilurusin gampang, tinggal dikasih balok ditunjang lurus, numbuhnya jadi lurus. Tapi kalau fa'in taraktaha mu'wajan, kalau kamu biarkan dari kecil dia bengkok nih miring ya, fakamurat akhirnya dia jadi besar, fala tastati an tuqimaha illa kasarta. Kamu nggak lagi bisa dilurusin kecuali kalau mau patahin tebak. Anaknya sama, dari kecil disuruh sholat, dari kecil disuruh sholat, ntar masih 6 tahun puasa, masih 7 tahun puasa, ntar belum balik, nunggu balik, udah balik mau belajar puasa dari mana? Udah tua, udah kenal makanan. Ya kalau masih kecil belum kenal makanan kan, disuruh puasa gampang. Lah kalau udah kenal makanan Jepang, makanan Korea, makanan Sunda, makanan Jawa, semua makanan dikenal, suruh puasa, ya repot. Tadi kemarin pas kecil pas dia nggak banyak makan, cuma dibilang nggak boleh makan permen doang, susu ciki, permen susu ciki. Dia bilang nggak boleh makan permen susu ciki, ya nggak boleh makan nasi enak. Godaannya dia belum terlalu besar, kenapa? Makanan baru dikit, nafsunya akhirnya baru dikit, melawannya gampang. Kalau udah gede, baru mau dididiknya susah, nafsunya udah lebih besar. Gimana ngelurusin wah hebat? Nggak bisa. Nah, kita sama subuh bangun. Baik ketika ada orang ditanya, Ustaz, ini kenapa ya? Kalau bangunin anak saya, ada orang aku ngadu kepada seorang hukama gitu, orang ahli hikmah, orang yang masya Allah bijaksananya dalam keilmuannya. Ada kenapa ya kalau bangunin anak saya sholat tuh kasihan. Kalau lihat dia lagi tidur tuh ya Allah nyenyak banget, sian buat bangunin. Kata Qadi ini tidak taruh ketbaitan. Ya, hal tatruk waladak dakhilan. Kalau seandainya rumah kamu kebakaran, apa kamu ninggalin anak kamu lagi tidur sendirian? Lagi kebakaran nih, rumah kebakaran, ya Allah aku bangunin siang banget, lagi nyenyak tinggal aja dah. Ya, anak lu mana? Gue tinggal nyenyak banget soalnya tidurin. Bangun, nggak bisa bangun kita bombong, nggak kuat bombong kita seret. Ya, kenapa memang? Jangan sampai anak kita kebakar. Ya, apa kata Qadi tadi? Wahala tatrukuhu linari jahannam. Ya kalau seandainya kamu nggak bangun buat sholat, kenapa kamu tinggalkan dia terbakar di neraka nanti? Paling nggak di umur yang Nabi bilang deh, yang kata Nabi muru auladakum bisolah wahum sab'an sinin. Ya perintahkan anak kamu buat sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun perintahnya ya, berarti belajarnya umur 6 tahun. Setahun terakhir tuh belajar Fatihah, belajar gerakan sholat. Kasih tahu kalau di masjid sholatnya khususnya jangan bercanda, jangan lari-larian. Gimana anak yang bisa begitu? Emak bapaknya ikut. Anaknya sholat di masjid itu jangan bapaknya doang teriak. Bapaknya teriak aja, sono jalan ke masjid. Kita yang lihat gitu sambil juga bapaknya. Lu sono nganterin gitu. Anaknya lu suruh, lu sama ikutin nganterin gitu. Ibarat ajak ke situ, ajak suruh sholat di sampingnya. Ya sering kita bilang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, abahnya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, orang Jeddah, ya wali kutub pada zamannya. Itu beliau cerita ketika masih kecil, abahnya bilang, Ahmad, Abdul Qadir, kalau kamu sholat samping saya. Ya jangan kemana-mana, sholat di sini jangan gerak. Ketika abahnya nggak sholat, maksud lagi sakit atau lagi dakwah keluar, dia ke masjid tuh. Di ke masjid, ayahnya nanya, jadi kamu sholat jamaah nggak isya? Sholat mbak. Iya, siapa imamnya? Karena kalau anak kecil udah bercanda, apa? Nah, imamnya siapa? Iya, imamnya siapa? Terus pas rakaat pertama baca surat apaan? Rakaat kedua baca surat apaan?
kanan kamu siapa? Sebelum kamu sholat ya, sebelum kamu takbir nih, kanan kamu siapa? Kiri kamu siapa? Habis anaknya jawab, disamperin sama abahnya beneran. Imamnya Ustadz ini Pak, datang Ustadz kemarin pas malam sholat isya antum imam. Iya, Beb kenapa? Enggak, nanya doang anak saya mau masjid malah sholat jamaah apa kagak. Sholat rakaat pertamanya ini, iya. Rakaat keduanya ini, iya. Oh iya udah benar. Kanan kirinya siapa? Tanya. Kalau imamnya udah bener nih, tanya kanan kirinya siapa? Karena kalau dia bener sholat, berarti kanan kirinya kan gak bakal berubah. Kanannya siapa? Oh Haji ini. Kirinya siapa? Pak ini. Campurin. Bener kan gak anak saya sambil samping bapak? Iya bener. Masih siap bener gak dikirim bapak? Iya bener. Udah tuh baru percaya anaknya. Dan sekarang bapak emaknya gak tahu tadi imamnya baca apa. Ulang sholat, terawih, ceramah. Tadi Ustaznya ceramah apa? Gua dengar. Gua main handphone. Tadi imamnya baca apa pas sholat isya? Amin. Udah buru-buru nanti atak-atur doang pas terawih dah tuh dah. Nah bapaknya gak ingat bacanya bang imam yang anaknya gimana? Dididik begitu. Bapaknya nyuruh, emaknya teriak, anaknya dilepas ke masjid. Akhirnya ketemu orang masjid yang marahin. Ya orang yang masjid marahin antara wajar nggak wajar. Dalam artian antara wajar, coba ajak dulu tuh anak sini duduk sendiri di sini jangan bercanda. Bilang bisa nggak? Kalau nggak bisa, marahin. Dan kita memang ada guru-guru yang kita kan lihat di Instagram doang. Kalau anak di masjid jangan dimarahin. Tapi praktiknya susah. Orang muruh di depannya bagaimana ya? Anak bukan. Sujud tadi di depan. Gimana praktiknya susah. Disuruh pulang. Ada guru-guru kita di sini, guru-guru tahu yang kalau sebelum sholat tarawih ada anak kecil bercanda, dibilang di mik, anak kecil jangan bersuara. Masih bersuara, ngomong tadi mik, yang mau bercanda pulang. Kalau kita bilang Ustaz apaan tuh? Orang lagi mau sholat disuruh pulang. Jangan Ustaz, jangan Ustaz dikatain Ustaz apaan, anak kecil disuruh pulang. Bapak emak apaan tuh? Anak kecil disuruh sholat sendirian di masjid mau ngapain? Temennya nggak bakal terjadi itu semua. Kita yang di masjid berusaha mewajari. Jika ada anak-anak bercanda dikit, wajari anak-anak. Daripada dia nggak kenal masjid, kenalnya malah tempat-tempat tongkrongan kan bahaya. Daripada dia terawih, nggak terawih dimarahin ujung-ujungnya malah perang sarung kan saya. Ya udah biarin masjid. Bercanda dikit wajar. Nah kita yang diwajari anak kita, orang tuanya ikut. Kalau emang kita tahu anaknya kita nggak bisa banget, emang susah, udah itu gimana nggak apa-apa. Yang begini ada ujurnya ini. Bersama itu pun tetap latih. Kita sering dengar anak-anak, orang-orang yang bilang anak-anak susah Ustaz dibawa ke majlis. Pernah nggak dibawa tadi coba? Pernah coba dibawa nggak? Belum mancing, bawa. Tapi entah kalau nangis biarin, keluar aja bentar dulu. Waktu bisa masuk lagi. Nangis lagi, keluar lagi, jajan dulu Ustaz. Berkorban HP. Anaknya mau jadi orang baik, kenal majlis, maknya pelit susah. Dia berkorban dikit ngapain gitu. Emaknya jajan, beli bedak, beli lipstik, beli ini. Anaknya buat beli mainan, beli jajanan jadi pengajian betah. Gawat. Ajak ngaji, duduk sini, entar pulang ngaji jajan. Apa? Ajak sini, entar pulang ngaji jalan ke sono, beli ini yang dia mau. Gak apa-apa. Biar anaknya biasa. Tapi udah tengah-tengah nih Ustaz, nangis banget, gak bisa berhenti, kedua pulang. Gak apa-apa, pulang aja setengah pulang. Itu udah biasa baik lagi. Kan anaknya punya terekam tuh di otaknya. Ini tempat gue, mau nggak mau emang di sini, mau ngapain? Gue nangis mau baik lagi. Udah, tadi juga nyaman. Tapi kalau kita nggak pernah mau nyampain, kalau anak-anak suruh ngaji ya wajar. Udah gede baru suruh ngaji nggak bakal banget. Dari kecil kenari. Itu kan yang Abang Jinan sering ngomong tuh aneh. Berkah yang mungkin ada rasain. Kenapa? Waktu kecil setiap ngaji ayah aneh, abah aneh bawa. Setiap maulid abah aneh bawa. Setiap haul abah aneh bawa. Kenapa? Berkahnya. Yang mungkin gak timbul saat itu anak kita yang dengar sekarang paham memang? Gak ada yang paham. Pada dengar masalah-masalah memang enggak. Cuma kita yang ngarap sama Allah ada rahmat yang turun jatuh tuh ke mereka. Yang nanti kita udah gedenya bakal tumbuh tuh rahmat, dia sangat tenang, nyaman sama agama majlis taklim itu yang kita mau. Giliran jalan-jalan semua anaknya dibawa. Giliran majlis salah satu juga gue malu ya. Gua anak kecil repot. Ini tanggung jawab kita semua gitu. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau emang bisa kan biasain suruh diem segala macam, ajarin janjiin nggak apa-apa ya.
Ya pokoknya kalau di pengajian dia ntar beli boleh. Ya ini kalau seandainya di pengajian nih bawa, nah kita mainin beli main-mainan yang murah, semua main di pengajian tak apa. Jadi main di pojokan maknya ngaji biarin. Ya, berarti kan kudu kena mainan ketika tadi kita bilang bahwa bangga tadi maknya beli mainan, bapaknya beli mainan, anaknya nggak dibeliin, kan buat ngaji, maknya bisa ngaji enak, anaknya kenal pengajian, gitu. Ya tapi tadi kita bilang nih, biasain anak kita sholat dari kecil. Kita benar nggak apa namanya? Mungkin karena semua orang bakal mandang dengan apa yang dia sukain nih. Orang-orang yang suka sama dunia, cinta dunia bakal mandang, ya Allah nih anak kesian banget. Ya dari kecil nggak diajarin ini, nggak diajarin ini, nggak diajarin ntar gedenya gimana tuh kalau mau nyari duit, pasti begitu. Kalau orang yang orientasi dunia, ngeliat anaknya gitu pasti, ntar anak lu gimana itu, kalau gede nyari duitnya, lo nggak ajarin ini, lo nggak sekolahin di sini, lo nggak belajarin ini, lo nggak lesin ini, pasti mikirin duit. Nah kita juga sama, kita yang mana yang akhirat, kasihan gitu maksudnya. Kok bisa gitu? Kadang ada orang umur 18 tahun, 20 tahun belum bisa baca Quran. Orang 25 tahun, 26 tahun belum bisa masalah sholat. Ya orang 30 tahun, 32 tahun belum ngerti masalah haid. Kemana emang pandangan kita selama ini? Supaya gak sama sekali mikirin kewajiban kita terhadap agama apa gimana? Ya, makanya bisa enggaknya kita tuh masih dari kecil. Ya. Kenalnya kita pengajian kayaknya ya rahmat Allah pasti banyak, tapi kebanyakan pasti yang kenal majlis mereka yang dari biasa, dari kecilnya, dari mudanya hadir majlis. Yang tahu-tahu dapat hidayah klub begitu jarang, bukan jarang ada tapi banyak kan pasti yang orang tuanya dulu hadir majlis anaknya ikut. Ya anak-anaknya dari kecil yang sering ajak mamanya, akhirnya gedenya ini pas SMP kosong nih, pas SMP kosong nggak pernah ikut majlis, pas SMA ketemu majlis lagi. Kayaknya gue pernah dulu majlis dah, kadang pernah datang emak gue dah, keingetan lagi tuh, tapi dari kerjanya pernah dibiasain. Tapi kalau yang sama sekali nggak biasa, nggak bakal pernah ngerasa nyaman dengan majlis. Dan nantinya butuh perjuangan besar buat dia bisa nyaman lagi di majlis masa tuanya ketika dia pengen tahu kewajibannya apa aja itu. Ya di situ biasain dari kecil didik anak kita, ntar gedenya mudah-mudahan. Kan sering kita bilang, datangnya orang ngaji Sabtu pagi gitu, cobain dia baca lah. Baca, ada bener-bener ada salahnya nih. Dia pernah ngaji, pernah Ustaz, gue diajarin sama orang tua. Jadi ketika belajar Quran gak asing-asing banget. Tapi ketika umur 41 tahun, 42 tahun, umur 35, datang yang ngaji anak kecil semua. Dia mau ngaji belajar Iqra lagi. 35 mau Iqra sendirian, ada malu duluan nah. Ya gak enak Ustaz, malu adek. Udah kalau dia nggak bisa, sisain waktu cari guru privat buat belajar Quran. Oh waktunya kapan ya? Waktunya dibilang bukan nggak ada, emang kita nggak mau. Kayak kita sering bilang bukan nggak ada, emang kita nggak mau. Kenapa sih masih susah banget kita nggak mau? Nggak usah, udah sibuk. Kalau kita jalan-jalan bisa nggak? Bukan capek Ustaz kerja, sekali-kali refreshing itu namanya bisa nggak? Bisa kan? Kenapa nggak waktu kosong tadi yang kita bilang bisa buat ke pengajian? Itu kan bisa. Kenapa nggak sebulan sekali itu kita buat waktu buat panggil guru-guru ke rumah ngajarin Al-Quran? Padahal bisa berarti bukan nggak bisa gitu ya. Kalau capek Ustaz gitu, nah ini tinggal balikin. Mau kita nyaman, ya apa namanya refreshing di sini di dunia, bentar masa di akhiratnya nyaman itu aja tinggal pandangan lagi yang kita bilang. Bukan nggak mau, bukan nggak bisa tapi kalau mau masih ada waktunya. Ya. Nah ini kita bilang orang yang ninggalin sholat terkadang ninggalinnya karena dia males, terkadang ninggalinnya karena dia nolak. Adapun yang ninggalin nolak, dan ini berlaku kepada semua hukum ibadah ya, sholat, puasa, itu segala macam itu sama. Apa namanya? Kalau ninggalinnya karena nggak mau, nggak ngerti, nggak merasa sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, berarti kal murtad, hukumnya kayak orang murtad. Gimana hukumnya kayak orang murtad? Disuruh tobat. Dari siapa yang nyuruh tobat? Petugasnya di situ tuh semuanya, orang-orang yang berkaitan dengan menteri agama, para ustadznya, para kiai itu wajib tuh. Pak Inamnya tuh kalau dia nggak mau tobat dibunuh. Bidor bi'unuqihi bisa. Gimana cara bunuhnya? Di penggal kepalanya dengan pedang. Fa idza taqarrarat minhu ar-ridah fa yastatabu fi kulli marrah walakin yu'azzar ba'da salat wa la farqa baina ar-rajuli wal mar'ah.
apa namanya, kalau seandainya dia dikasih tobat mau dibunuh nggak? Nah, ya orang disuruh tobat nih, itu jangan bilang puasa nggak wajib, puasa tuh wajib, sholat tuh wajib. Astagfirullahaladzim, tidak ada tobat dan puasa sholat ya. Besok begitu lagi, ninggalin lagi, bilang sholat tuh nggak wajib lagi, segala macam, tobat lagi, dan tobat lagi 3 kali dikasih hukuman nanti. Tapi kalau sudah disuruh tobat nggak mau, nih dibunuh. Jadi kalau orang masuk adzan asar, ya sholat itu enggak, kenapa nggak mau sholat? Nggak mau, wah nggak puasa, sholat itu wajib sampai, tapi batasnya sampai kapan? Sampai adzan maghrib. Kenapa harus ditunda sampai adzan maghrib? Karena sampai adzan maghrib inilah berarti dia benar-benar menyatakan sholat itu nggak wajib, karena waktu asarnya udah habis. Nggak saat dia bilang nggak mau sholat langsung dibunuh, nggak, suruh tobat sampai waktu sholat itu habis. Kalau masih nggak ngerjain juga dibunuh. Kalau seandainya nggak mau ngerjain tadi kita bilang gara-gara yang ngeyakinin sholat ini nggak wajib, berarti hukumnya murtad. Oleh kapan kita tahu ada hukum agama yang wajib kita bilang nggak wajib, yang halal kita bilang haram, yang haram kita bilang halal. Padahal hukum ini dengan jelas semua orang tahu ini bisa hukumnya murtad. Dagang halal nggak? Halal. Nggak, dagang itu haram. Nggak, dagang punya haram. Dagang, gue yakin dagang itu haram. Murtad. Riba halal nggak? Haram nggak? Haram. Wah, riba betul halal dan segala macam. Riba ya, dibilang ribanya halal nih. Enggak, haram. Apa namanya, halal punya riba, bisa murtad. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu ini riba dan segala macam, dia meyakini ini benar, beda. Ini enggak hanya riba, riba tinggalin, enggak beda nih hukumannya. Tapi kalau dari awal hukum ribanya dia bilang halal, ini haram nih. Hukum mabuk dibilang halal, ini bisa murtad nih. Karena pokoknya hukum yang semua orang jelas. Ya bahasa kasarnya gitu, semua orang jelas tahu hukumnya, ini halal, ini wajib, ini haram. Ya dibilang kebalikannya itu bisa murtad tuh. Kecuali hukum-hukum yang dia nggak tahu karena terlalu mendetail, baru ada pemakluman di situ. Ya ntar gimana kalau seandainya ini orang udah dibunuh nih karena tadi meyakini sholat nggak wajib, boleh nggak disolatin? Boleh nggak didoain? Boleh nggak dikuburin di kuburan orang muslim? Jadi nanti ada gambaran itu juga. Ya orang nggak sholat gara-gara ninggalinnya bilang nggak wajib, berarti kan hukumnya orang murtad. Orang murtad kan berarti kafir. Boleh nggak disolatin? Nggak boleh, udah. Jadi kalau kita tahu ada orang yang meninggal murtad, ada orang meninggal kafir, nggak ada urusan tetangga, nggak ada urusan teman kecil, nggak ada urusan teman kantor, jangan sholatin udah. Jangan doain udah. Kadang-kadang kita bilang gara-gara kita nggak tahu bahasa, kadang-kadang jadi salah. Kayak teman kita, orang teman kantor, teman kuliah, orang Nasrani, orang Yahudi, di luar Islam misalnya, meninggal disebut almarhum lagi. Ya mudah-mudahan almarhum dapatkan rahmat dari Tuhan ya. Repot urusan nih. Enggak boleh, enggak. Doa ini gimana? Doa keluarga ini. Mentok nih. Kalau kita harus takziah bisa datang gitu. Ya ke orang meninggal, orang yang non muslim jangan doain. Mudah-mudahan dia sabar ya, insyaallah almarhum udah salah. Almarhum kan kita mengharap orang yang dirahmati. Almarhum udah salah nih. Mudah-mudahan almarhum dapat tempat terbaik di sisi Allah. Ya. Orang kafir dapat tempat terbaik, bagaimana modelnya sih? Ya mudah-mudahan hilangnya semua diampunin. Hilang yang mana? Jelas-jelas orang kafir mau hilang yang mana yang mau diampunin? Jangan haram wala tusalli alaihim, kalau kata Allah jangan doain mereka tuh orang-orang murtad. Jangan jelas murtad aja nggak boleh, apalagi yang aslinya kafir. Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan besok yang kita bilang pertemuan terakhir. Ya pertemuan terakhir malam Maulid. Kita bahas ini sisanya akhirnya, paling yang mau tanya tentang puasa dan lain-lain besok lah sekalian gitu. Ya Allahu a'lam. Arisan boleh nggak? Arisan ada sebagian lama kita yang mengharamkan karena akadnya itu sebenarnya akad apaan ditanya. Makanya kita bilang kalau ada urusan sama duit di Islam nih, akadnya itu akad apaan? Ya kalau akad minjemin, berarti semua orang itu harus minjemin tuh, lafadznya itu dari awal. Ini akad yang kita taruh duitnya tiap bulan kita kasih ke orang yang ngebutuhin, boleh-boleh aja. Ya emang kayak nabung emang, tapi kayak ngutang juga. Ya kalau kita ngutangin berarti harus rela nggak dibayar. Kita bilang nih, tapi habis itu saya dapat terakhir aja Ustaz, biasa akan kayak nabung. Ya udah, yang dapat pertama nggak ngasih nih. Yang dapat pertama harusnya nggak ngasih lagi. Berarti kan duit kita ada yang kebawa nih. Gimana respon kita di situ? Kalau kita nabung, berarti harus yang gantiin yang bilang nabung ini. Dia tanggung jawab karena dia ini kan.
Sama ya kalau orang nabung di bank di segala macam, dia masih tanggung jawab itu penyebarannya sekian, ternyata kurang, tanggung jawab. Ya kalau akan diminjemin, ya berarti harus rela. Namanya udah minjemin siap, nggak dibalikin. Ya, tapi ada dibilang ada juga sebagian yang mengharam karena tadi bilang akad apa ini nggak jelas gitu. Ya, sebagian kalau nggak salah ya yang paling masyhur itu. Ya Abdul Habsyi kalau termasuk orang yang mengharamkan karena nggak jelas akadnya mau akad gimana. Ya kalau gitu akadnya mau akad gimana gitu. Kalau akadnya akad nabung tadi berarti harusnya adminnya tanggung jawab. Dan kapan duitnya mau diambil harusnya bisa. Ada nabung nih, ya ada nabung nih, ya pas seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak mau ambil boleh nggak? Boleh harusnya. Nah, kalau akad nabung harusnya begini kan? Karena kalau nggak nabung nggak boleh, belum waktunya ngocok, nggak repot. Oh nggak boleh, bukan yang dapat bulan yang dapat nggak repot kalau akad nabung di sini. Makanya bilang akadnya apa nih? Akadnya minjemin berarti harus berlaku semua. Konsekuensi minjemin tuh, minjemin tuh harusnya gimana? Boleh nggak dipakai? Misalnya segala macam tuh harus dipelajari tadi gitu. Ya sebenarnya kalau buat masalah minjem gampang lah kayaknya bisa buat misalnya nabung bisa lah tempat-tempat lain. Kalau seandainya saya nabung sendiri susah bakal diambil dulu nabungnya pengajian. Nabung cari orang-orang yang kita takut buat kita ambil sembarangan daripada harus kita arisan repot. Banyak berantemnya apalagi kalau udah masalah potong ya. Nah, ini kalau dari gini nih jadi haram. Nah, dapat potong ya, nggak bisa. Duit dia segitu nabung harusnya balik tutup. Enggak lo harus bikin di rumah lo makan. Gue gak mau gimana? Enggak harus, nggak bisa. Ya paling nggak potong 200 buat admin nih. Sepakatnya nih dari awal bilang begini. Ya, dari awal bilang seperti kita adminnya sekian, terus harus potong nih buat ngajak orang-orang makan bikin di rumahnya sebagai konsumsi karena dia dapat. Nggak bisa. Nah kita bilang jangan begituan. Zakat, namanya kalau kerja zakat profesi itu yang kita bilang langsung diambil dari kantor, ini nggak setuju gitu nih. Zakat itu kalau orang yang udah megang baru zakatnya. Ini orang yang belum megang tapi kantor udah motong, alasan apa? Duit zakat, jangan. Sekarang namanya zakat profesinya kita nggak setuju. Oke lah kita bilang zakat profesi ada, tapi apa semua orang yang gaji cuma 4 juta dizakatin juga? Gaji cuma 5 juta dapat zakat profesi juga? Enggak. Zakat profesi itu kan orang dapat penghasilan sekian yang dapat sekali kerja, ya namanya IO nih, sekali kerja dapat 20 juta, 30 juta segala macam. Nah ini baru nih mereka ngambil tuh buat di situ karena gajinya gede, tapi kebutuhannya gede, ujung-ujungnya nggak nyampe setahun udah habis. Makanya setiap mereka dapat duit dikirain zakat. Tapi kalau seandainya cuma gaji 4 juta karena zakat, ya repot. Gaji 4 juta, kena 2,5%, potong lagi cepet. Dan 3,9 lagi, belum cicilannya lain, ada lagi. Ada kesal orang. Ya, gimana? Mau nggak bayar tapi jaga kantor gitu. Ya, gimana kebijakannya? Harusnya jangan pernah kita bilang jangan dikasih lah, kalau kita mau kita kasih jangan dikasih. Gimana nggak dikasih lah langsung dipotong? Jangan nih. Itu hak orang dikurangin kan. Terus sekarang kalau seandainya dia nggak mau bayar zakat aja bukan tugas kita kan yang ngambil. Ada orang kena zakat nih, wajib zakat harta. Dia nggak mau bayar nih, apa tetangganya boleh ambil? Nggak boleh. Orang-orang yang berkaitan dengan menteri agama dan bawahan yang bisa ngambil paksa, bukan kita. Wah ada orang nggak bayar zakat, ambil lagi mobilnya. Jangan. Nyolong, kita namanya begitu. Yang berhak ngambil yang punya kebijakan masalah agama di negeri itu. Lembaga kantor kalau misalnya bilang kalau dia nggak diambil soalnya nggak bayar zakat, bukan kita yang kewajibannya, bukan kantor. Ya makasih tadi paling itu masalah riset tadi karena masih banyak yang berdebatkan nih buat kita jaga-jagalah. Kalau misalnya arisan keluarga beda nih, ini namanya lo arisan nih, nggak ada duitnya gitu. Tiap bulan muter rumah per orang ngasih uang 100.000 buat makan ya itu terserah nih. Kebijakan keluarga nih masa duit dikumpulin nih, tak ada potongannya, tak bisa diambil tiba-tiba, ada segala macam. Nah ini yang jadi bilang akadnya susah, maksudnya nggak akan mana namanya nih. Jadi makanya kalau bilang apa makanya gitu bilang kalau emang ada di fikih bilang ada yang membolehkan karena tadi masuknya akad ke sini tapi yang nggak setuju tetap dibalikin, ini nggak masuk nih. Tadi setiap akad itu ada konsekuensinya loh. Misalnya akad jual beli, apa konsekuensi jual beli? Harus ada ijab kabulnya, harus barangnya nggak boleh cacat segala macam. Bukan cuma saudara dia jual beli, nggak begitu aja ya gitu. Barang-barang najis nggak bisa diperjualbelikan, barang-barang yang berbahaya nggak bisa diperjualbelikan, itu tadi kita bilang tuh gitu. Makanya ada akad-akad yang sekarang
Kalau seandainya yang dia ngajakin pengajian Ustaz, nggak usah dah. Mau ngajakin tengah-tengah pengajian ya nggak bisa. Dah. Belanja pakai Shopee Paylater boleh nggak? Ini Shopee Paylater pinjam nih. Ini baru kemarin kita bahas sama ini sama Habib Rizal Pak. Masalah tuh masalah tadi kita bilang kalau begini masyarakat. Shopee Paylater yang kayak gimana dulu nih? Kalau kredit silakan. Kredit ya jelas silakan. Beli cash 1 juta, beli kredit 1.200.000 ya. Itu masih masuk kategori Shopee Paylater juga yang ini kan ya? Ntar per bulan jadi 120.000 boleh nggak? Capek kan beli motor. Nanti masalahnya semua di mana? Masalahnya di denda. Kredit di motor, kredit mobil, kredit handphone, mau lewat aplikasi segala macam. Masalahnya gimana? Denda. Yang penting nggak duit turun ya. Ini yang bahaya nih. Kalau masih barang oke lah. Yang penting jangan duit turun lewat aplikasi, turunin duit, nah ini jangan nih. Apa pinjaman online tuh? Ini udah jangan tuh. Untuk nggak ada duit, ketemu duit, barangnya lebih dah. Udah riba dari sini jelasnya ini. Ini kalau masih barang masih ada yang amanin dah. Tapi nggak aman nih mentok di mana? Ntar masalah denda. Ya emang nih boleh dikredit boleh. Emang boleh kredit tuh boleh. Dan nanti masalah kalau orang mau lunasin jadi kena penalti kan? Kan biasanya kontrak kredit kan gitu. Kredit 36 bulan nih motor, 35 bulan. Ya. Ketika dia punya duit, sisa 8 bulannya mau langsung lunasin boleh nggak? Nggak boleh. Karena mau orang kredit ngarepin dia apa? Terakhir biar dapat tetapi itu permainan kredit memang gitu. Coba beli motor, kita udah bilang mau bawa duit cash tetap aja, kenapa nggak kredit aja Pak? Ya biasanya hadiah kredit lebih banyak daripada hadiah cash. Itu kita beli motor hadiahnya cuma helm. Ya kalau beli kredit dapat jaket, dapat cashback 500.000, masya Allah. Ya, tapi kalau udah salah, kalau udah kita tanda tangan kontraknya kredit nggak bakal boleh bayar langsung cash lagi, itu nggak bakal boleh. Ya kan, gitu kan. Jadi nanti ada berapa dendanya kalau telat. Nah, ini yang nggak boleh dari kredit itu. Tapi kalau kita ke orang boleh nggak? Mana punya duit? Kita mau beli apa? Mau beli handphone Ustaz, berapa? 7 juta. Ada beli. Tapi kredit ada 8 juta ya. Ya Ustaz boleh, kita beli handphone ada yang beli nih. Punya ada kan? Nah, kredit 8 juta boleh silakan. Tapi tadi diwaktuin, tapi jangan didenda. Mau denda boleh nggak ya? Masih boleh sih, mau pakai akad lain. Tuh kalau diajarin tak repot, jadi orang yang jadi pakai ini semua nih biar boleh denda lagi. Ini kan dibilangin bisa nggak denda itu di lain? Bisa, tapi akadnya lain, bukan di awal itu. Kalau akadnya di awal, kalau kamu telat bayar denda. Ini kan di situ kan biasanya kan akadnya langsung kan persetujuan nih. Terus tiap telat sekian % dendanya. Nah ini nih yang boleh nih dalam kreditnya. Tapi kalau cuma sampai paylater yang kredit itu boleh. Sampai paylater yang nurunin uang bisa nggak? Sebenarnya bukan tuh, nggak ada itu. Yang kemarin baru kita bilang dijelaskan sama Habib Zabar didatangin orang-orang yang bikin apa namanya aplikasinya sistemnya ini. Sebetulnya halal apa haram nggak? Ditanya nanti sistemnya semua tanya, ini duit benar bisa turun nggak? Dan kalau di Shopee katanya nggak bisa turun tuh duit. Maksudnya nggak bisa turun duit. Kita cairin, kita cash nggak, tapi dikasih 10 juta belanja di situ juga katanya. Akhirnya masih bisa diakalin kata beliau. Ini masih bisa diakalin, biasanya dibilang boleh. Hati-hati ya tapi ya. Nanti kita bilang boleh bukan jadi kabar gembira nih. Oh ya, ternyata bisa nurunin duit ya, jangan. Ya kan, ini tetap aja ngutang-ngutang aja artinya. Masalahnya tetap nanti bakal didenda. Masalah semua didenda. Ya makanya kata apa ya, saya Thalha bin Ubaidillah. Ya, riwayatnya saya Thalha bin Ubaidillah itu kan orang yang punya harta banyak kan. Yang kata Nabi dan Thalha bin Ubaidillah dia masuk surga merangkak nih. Sahabat Nabi nih masuk surganya merangkak. Kenapa merangkaknya? Hartanya kebanyakan dihisap. Dia capek banget nungguin harganya dihisap. Ya, dia pernah bawa harta ke Madinah. Kan pakai onta kan? Ontanya di pancoran nih. Ya ontanya di pancoran. Yang paling depan ontanya di pancoran. Ujungnya masih dekat kaisar. Itu semua emas tuh, duit. Onta satu di sini, ujungnya masih dekat kaisar. Onta di sini. Kalau dia nurunin barang di Madinah kayak orang gempal udah. Udah saking berisiknya banyak harta barangnya semua. Ya, kalau ada salah satu kisahnya kenapa dia bisa mendapatkan itu semua? Kata beliau, saya nggak pernah belanja kecuali cash, nggak pernah pakai kreditan tuh. Padahal kreditan dulu halal kan, nggak ada dendanya kan? Ya, tapi beliau merasa, utang ini bahaya. Gitu. Tapi kalau kita nggak bisa bisanya cash, kredit gimana ya? Nggak apa-apa. Ya jangan dipaksain juga. Kalau emang kita dalam keadaan yang nggak bisa cash, yang Allah jatuhin buat kredit, silahkan. Tapi tadi yang masalah denda ini yang hati-hati nih. Ya, makanya
Makanya kita butuh orang-orang kaya sumbernya. Iya, kita butuh orang-orang kaya yang bisa kreditin, nggak lewat ini nih semua nih orang apa namanya ini penyedia jasa kredit nih. Ya ada orang kaya, kita datang, Pak mau beli motor dong, nggak beli motornya 15 juta, yaudah ke saya kredit 17 juta, ya nggak apa-apa, yang penting kreditnya dia nggak pakai denda. Cuma kan kita begitu, kalau ada kredit nggak pakai denda malah sombong. Kredit nggak takut denda malah sombong, entar orang baik ini, orang baik, rasanya orang baik, utang utang aja, jangan dipikirin yang utangin orang baik. Lo nggak bayar utang, dia orang baik ini tenang nggak bakal marah. Lo nggak bayar utang, lah dia sih duit spek, ada artinya buat dia ntar butuh juga nggak masalah, jangan. Kita butuh orang-orang kaya yang bisa ngutangin kita ya biar nggak kena denda. Begitu juga butuh orang-orang yang diutangin tepat waktu dan punya amanah. Semuanya bakal berjalan. Kalau dia berjalan, orang kaya nggak bakal takut lagi ngutangin. Ya orang miskin, misalnya orang yang susah nggak perlu takut lagi buat ngutang, pasti banyak yang minjemin. Gitu. Orang kayanya nggak takut minjemin, orang susahnya nggak bakal sulit menemuin orang yang minjemin. Kenapa? Ketika dia dipinjemin aman, ketika apa namanya dia ngeliat amanah, dia nggak takut hartanya hilang. Kan kita minjemin 1 juta, minjemin gue minjemin iya ntar 2 hari, ntar 2 hari. Ya, jadi utangnya kemarin 1.000, adik, bentar ya, ntar gue ke ATM dah 3 hari. Tahu di ATM mana? Jangan ke Cirebon kali itu orang. ATM di Cirebon kan 3 hari, nggak ada ngomong transferannya 1.000 doang, bilang ntar. Ya, tadi pokoknya intinya kalau masalah di aplikasi itu tadi dibilang masih ada pembolehan lah, selama nggak turun duit. Tapi yang bahaya kalau turun duit gantinya lebih. Tapi bersamaan itu pula bukan berarti mutlak boleh, enggak. Poinnya di denda nih, denda kalau telat kredit dan segala macam ini yang bakal jadi masalah. Kalau mau kodok sholat yang pernah kita tinggalin tiap waktu boleh nggak? Bagus malah, selama nggak ganggu kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, nggak apa-apa. Ya, di kodok sholat aja laki juga dimasakin, jangan berantem urusannya. Lo kalau kodok sholat jadi jaga, tapi urusannya jangan. Ya. Dibilangin laki kita ini kalau seandainya kerjaan aku udah beres nih, nyiapin kebutuhan rumah, masak, anak, mau sibuk sholat boleh nggak? Silakan. Sebenarnya nggak perlu ditanya. Kalau kerja ini cuma sekali per hari nggak perlu ditanya. Tapi kalau mau banyak, tanya. Takut dia butuh kita ya kan? Oke, tanya. Gitu. Berapa jumlah yang bang dibilang perkiraan? Punya berapa nih? Zuhur kayaknya sih 280 kali zuhur, lebihin deh 300. Asarnya berapa? 175, lebihin deh 190. Banyak perkiraan itu sehari sekali kan 300, berarti kan setahun aja habis kalau setiap hari. Istiqomah itu kalau sehari sekali. Ramadan nih, kita bilang Ramadan tuh jadi waktu tuh gak kelihatan kita rajin sholat tuh. Ya kenapa orang anggapnya Ramadan rajin sholat wajar? Coba sekarang sholat banyak, orang curiga. Zuhur 4, Ba'diyah 4 lagi beda orang nih. Dari 4 berapa kodoknya nih? Maka Ramadan enggak pasti orang wajarin. Oh iya lagi Ramadan sholat sunnah kali banyak penyakit, ya wajar. Kalau ini kan kayak orang sholat mau kodok puasa, itu lagi hari-hari Rajab, ya lagi hari-hari Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah tuh 1 sampai 10. Ya itu banyak minta kodok di situ. Kenapa? Orang nggak lihat. Kenapa lo kok sholat puasa mulu? Iya, Dzul Hijjah, iya Rajab. Orang kiranya sunnah Rajab, padahal kodok yang masih numpuk. Ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita tiba-tiba kodok setiap hari, orang curiga, wah pesugihan nih. Ya kan, ada benar kok sholat puasa mulu nih orang nih. Makanya waktu-waktu kayak gini manfaatin. Ya buat kodok puasa. Kalau tadi kita bilang perempuan berkaitan dengan suaminya yang takut disia-siain kerjaan kewajibannya, izin dan meninggal. Kalau kerjaan lebih banyak, izin sama suami. Sama, suami laki juga sama. Kalau seandainya dia punya kodok sholat yang banyak, ya di kodok, jangan sampai menghilangkan kewajibannya terhadap istrinya. Berkaitan jalannya bareng. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Dan sekali lagi yang terbantu insyaallah terakhir sebelum bulan Ramadan yang mau tanya masalah puasa.